Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ariska, NIM 231110301075. Apa sih Capita Selecta? Capita Selecta Perikanan Tangkap adalah mata kuliah atau kajian yang membahas topik-topik khusus dan isu penting terkait usaha penangkapan organisasional di alam liar. Fokus utama mencakup analisis permasalahan lapangan, regulasi hukum kelautan, pengelolaan sumber daya, hingga optimasi operasional nelayan. Perikanan tangkap itu sendiri adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar seperti laut, sungai, danau tanpa mengendalikannya secara sengaja seperti budidaya. Jadi kalau digabung, materi Capita Selecta Perikanan Tangkap ini biasanya meliputi isu-isu terkini, misalkan kebijakan penangkapan ikan berukuran berbasis kuota, EU fishing atau penangkapan ilegal, keberlanjutan sumber daya perikanan. Habis itu ada teknologi dan alat tangkap. Pembahasan alat tangkap selektif atau tidak selektif, jenis kapal, efisiensi usaha. Ada yang ketiga itu aspek pengelolaan, potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperoleh, kelembagaan, regulasi Permen KP. Yang keempat itu ada tantangan keberlanjutan, overfishing, penurunan populasi spesies, daya sumber sains subsektor. Singkatnya, mata kuliah ini membuat kasus nyata dan problem solving di dunia perikanan tangkap, bukan tentang teori dasar aja. Contoh, ini ada di kelompok KKP berdasarkan prinsip cara kerjanya. Yang pertama itu ada alat tangkap aktif atau mengejar menyapu ikan. Yang pertama itu ada trawl atau jaring tarik. Diseret di dasar perairan, efektif tapi kurang selektif. Biasanya nangkap udang, ikan kecil, sering juga jadi sorotan isu yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada pursen atau jaring lingkar, mengepung gerombolan ikan pelagis kayak lemburu, tongkol. Biasanya kapal yang digunakan itu 30 GT. Yang kedua, yang B itu ada alat tangkap pasif, menunggu ikan datang sendiri seperti pancing. Pancing paling selektif karena termasuk dalam ramah lingkungan dan tidak merusak dasar perairan. Pancing selektif, target spesies, ukuran jelas, dipakainya biasanya di kapal-kapal kecil yang 5 GT. Yang kedua itu ada jaring insang atau grillnet. Ikan nyangkut di mata jaring. Itu kayak jaring insang. Gimana? Jaring insang itu biasanya dia ditaruh di pertengahan dan biasanya ikan itu terjebak di bagian insangnya. Dia itu ada ukuran mata jaringnya. Jadi kalau mata jaringnya besar, berarti hasil tangkapannya besar. Jika mata jaringnya kecil, hasil tangkapannya juga kecil. Alat tangkap selektif cuma menangkap ikan target, ukuran layak tangkap, contohnya pancing. Tapi jika alat tangkap tidak selektif, nangkap semua ukuran ikan, plus bycatch-nya. Contoh troll, makanya troll banyak dibatasi dan sekarang troll itu termasuk ke alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Inilah alat yang bisa menyapu isi laut. Bukan sembarang jaring. Jaring ini bisa lebih berbahaya dari yang kamu kira. Ada satu alat tangkap ikan yang dianggap bisa merusak laut, namanya troll. Alat tangkap ikan industri berupa jaring berbentuk kantong atau kerucut yang ditarik oleh kapal untuk menangkap ikan dalam jumlah besar secara aktif.
Di Indonesia, trawl dikenal dengan sebutan pukat harimau. Disebut begitu karena cara kerjanya seperti harimau yang menerkam dan menyapu habis dasar laut tanpa pandang bulu. Saat pukat harimau ditarik, bukan cuma ikan besar yang tertangkap. Ikan kecil, biota laut, terumbu karang, hingga organisme dasar laut ikut terangkut semua. Inilah sebabnya trawl, khususnya bottom trawl, dilarang di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Bukan tanpa alasan. Alat ini merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Dampaknya bukan cuma ke alam, tapi juga ke nelayan kecil. Saat habitat rusak dan ikan berkurang, mereka kehilangan sumber penghidupan.